Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wati Suara, kembali lagi belajar bareng Wati Suara. Kali ini kita akan membahas mengenai soal kemampuan teknis guru untuk semua mapel di tes P3K tahun 2021 ini. Soal yang pertama mengenai kemampuan teknis guru ini adalah bentar, sebelum kita lanjut ke soal, kemampuan teknis itu berkaitan dengan pedagogik dan profesional guru. Jadi di video ini kita khusus membahas mengenai pedagogik guru ya. Soal pertama yang kita bahas adalah kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kemampuan peserta didik yang dicapai pada setiap tingkat atau semester dan setiap mata pelajaran. Maka yang tepat itu adalah kompetensi dasar gitu. Kalau kompetensi inti itu untuk semua mata pelajaran. Kalau standar kompetensi mata pelajaran itu nggak ada ya, yang ada itu standar kompetensi lulusan. Kalau standar kompetensi lulusan mencakup lulusan setiap jenjang, apakah SD 6 tahun berarti SMP 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Jadi yang tepat itu dengan pengertian penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan yang dicapai pada setiap tingkat dan satu semester untuk mata pelajaran tertentu, yang tepat adalah kompetensi dasar. Kemudian soal yang kedua, dalam mengembangkan indikator, hendaknya, indikator ini berarti indikator pencapaian kompetensi ya. A. Urutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan. B. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar. C. Adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mapel. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik. E. Sesuai satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam KKO yang terukur dan atau dapat diobservasi. Nah, dalam mengembangkan indikator, hendaknya seorang guru itu harus menyesuaikan dengan satuan pendidikan tempat dia mengajar. Kemudian dia harus mampu melihat potensi daerah tempat dia mengajar seperti apa. Setelah itu, barulah dirumuskan dengan syarat indikator harus dirumuskan dengan kata kerja operasional, artinya yang dapat terukur dan diobservasi ketika pembelajaran. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang E. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum di sini yang menjadi kata kuncinya adalah menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Maka jawaban yang tepat adalah relevan dengan kehidupan. Nah, itu dia jawabannya. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan dengan, kalau tadi indikator, sekarang tujuan pembelajaran. Ingat, tujuan pembelajaran itu setelah kita menyusun indikator ya. Berarti yang tepat itu adalah yang E. Setelah menentukan KD, kemudian indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Jadi, kenapa bukan yang A? Yang A kan mirip dengan yang E. Yang A itu kata-katanya merumuskan. Ingat, KI dan KD itu tidak kita yang merumuskan sebagai guru. KI dan KD itu telah ditetapkan secara nasional oleh Kemdikbud. Yang kita rumuskan adalah indikator sesuai dengan potensi daerah masing-masing dan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Oke, jadi yang tepat itulah adalah yang E. Kemudian yang kelima, indikator pencapaian kompetensi dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Standar kompetensi, B. Materi pembelajaran, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar, E. Strategi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah kompetensi dasar. Indikator yang kita kembangkan di dalam sebuah RPP itu berdasarkan KD-KD yang termuat dalam KI mata pelajaran tertentu gitu. Jadi kita mengambilnya bukan dari SKL, kita bukan mengambil dari KI, apalagi dari materi pembelajaran ataupun strategi. Jadi yang kita tentukan pertama itu adalah KD mana yang akan kita gunakan, kemudian barulah indikator apa yang cocok untuk mencapai KD itu pada mata pelajaran tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, baiklah sahabat Wati Suara, cukup 5 soal untuk video pertama di bagian teknis untuk semua mapel. Oke,
Pantengin terus channel Wati Suara. Semoga channel ini bermanfaat. Wati Suara akan selalu mengupdate soal-soal terbaru dari P3K. Nah, semua soal-soal ini kita dapat dari FR teman-teman kita yang telah mengikuti tes P3K pada gelombang 1 kemarin. Semoga ini membantu teman-teman dan sahabat Wati Suara semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang kedua. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.